Itu satu hadis yang luar biasa. Anaknya kepengen berjuang bareng Nabi. Tapi karena ditanya apakah orang tuamu masih ada, dalam hadis yang lain masih pulang. Kepeno wong tuamu. Kuwi wis padha karo jihad. Jadi ngopeni orang tua itu jihad, berjuang. Tiap hari harus nyuapi, harus bopong. Itu jihad. Dan itu tidak mudah bagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah. Alhamdulillah, enjang menika Allah paling rahmat, karunia, hidayah datang kula panjenengan sehingga dumugi enjang menika tasih pinaringan wilujeng sehat siap lan tetep istiqomah anggenipun ngugemi agami Islam. Monggo tansah kita bersyukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kathah para orientalis, tiang-tiang ingkang maunipun boten ngugemi agama Islam, piantun Nasrani, piantun bule-bule, sami tertarik mlebet agama Islam. Derek berita sampun pinten gereja ingkang dipun robah dados tempat ibadah sholat. Nek piantun sanes sampun sami tertarik Islam, mestinipun kula panjenengan semakin iyat keyakinanipun anggenipun ngugemi agama Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormati rahimakumullah, enjang menika kawula ngajak maos satunggalipun ayat Al-Qur'an ingkang kaserat wonten ing surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23. Surat ingkang nomor 17 tengah-tengah. Wa qadha rabbuka. Kita waos kula dherekaken.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Surat Al-Isra ayat 23. Ayat menika ingkang sering dipun wastani ayat ingkang jelasaken birrul walidain. Bekti kalian tiyang sepuh kekalih. Wabil walidaini ihsana. Bektos dateng tiyang sepuh kekalih wonten ayat menika dipun awali saking dawuh Gusti Allah supados nyembah dhateng Gusti Allah. Dados erat betul-betul dekat sekali antara bekti dengan orang tua dan ibadah kepada Allah. Maka bekti sama orang tua ini betul-betul merupakan perintah Allah. Berarti wajib berbakti kepada orang tua itu wajib. Kalau tidak, dosanya sama dengan dosa syirik. Jadi dosa besar. Anak kok sampai tidak bekti sama orang tua. Maka di sini kata Allah, wa qadha rabbuka, Tuhanmu telah menetapkan, memerintahkan, mewajibkan Allah ta'budu, agar kamu semua tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak menyembah kepada yang lain. Ini betul-betul ditekankan qadha. Sebab banyak sejak dulu orang menyembah
yang namanya keduniaan, benda-benda, nyembah pada benda, sampai orang jadi melupakan Allah karena konsentrasinya itu hanya pada masalah dunia. Harta benda, baik berupa rumah, berupa kendaraan, berupa binatang piaraan, maupun yang namanya duit, itu bisa mengalahkan akhirat. Padahal kata Allah, dunia itu dibandingkan dengan akhirat belum apa-apa, tidak sebanding. Senang di dunia dibanding dengan senang di akhirat tidak sebanding. Di dunia ini kan senangnya cuma sebentar, tapi akhirat itu selamanya. Enak itu kalau di dunia juga sebentar, tidak selamanya. Nikmat dunia itu juga sebentar. Sehat di dunia ini sebentar. Sakit di dunia juga sebentar. Hidup di dunia sebentar. Semua ada batasnya. Dan itu sudah terbukti. Kita tidak percaya itu tidak mungkin, mesti percaya. Dari kecil jadi besar, jadi tua, itu sudah kita saksikan. Itu semua terbatas. Maka kalau kita beribadah, kita menyembah supaya kepada Allah. Kita berpegang teguh kepada aturan Allah. Karena aturan manusia itu dirubah-rubah besar. Persyaratan yang dibuat oleh manusia itu bisa dirubah. Kalau persyaratan yang dibuat oleh Allah itu tidak bisa dirubah. Dulu boleh, sekarang tidak boleh. Nah, itu peraturan manusia. Dulu tidak boleh, sekarang boleh. Itu peraturan manusia. Meskipun waktu membuat peraturan itu memerlukan biaya mahal, tapi tetap bisa dirubah. Dulu Muhammadiyah itu liburnya Jumat. Sekarang ganti. Ada yang tanya, kok dirubah toh? Lah dulu itu juga buatan manusia. Dulu yang menentukan libur Jumat itu manusia. Nah sekarang diganti akad, yang merubah juga manusia.
Walaupun ada yang gurau, memang Allah yarham Bapak Kiai Haji Air Fahrudin itu sebenarnya bergurau. Tanya Pak Air, kok sekarang kok libur Ahad, apa ada dasarnya? Karena memang Pak Air itu ya lucu ya. Ada. Mana dasarnya? Qul huwallahu ahad. Padahal ahad di situ kan bukan ahad hari. Hanya sama ahadnya saja. Nah ini hanya guraunya beliau. Nah yang kedua, wabil walidaini ihsan. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi urutannya itu luar biasa. Dari Allah kemudian orang tua. Jadi orang tua itu kedudukannya sangat tinggi. Sebodoh-bodohnya orang tua itu yang menjadi sebab adanya anak. Kalau tidak ada orang tua, tidak ada anak. Sepintar-pintar orang anak, masih lebih dulu pintar orang tuanya. Maka anak itu harus berbuat ihsan kepada orang tua. Tidak ada bisa ditawar. Nah, sugihnya kayak apa, jabatan tinggi kayak apa, tetap harus berbuat ihsan kepada orang tua. Anaknya sudah jadi presiden, harus berbakti kepada orang tua. Dulu orang tuanya pekerjaannya macul, anaknya sudah jadi pejabat, tetap harus berbakti kepada orang tua. Karena adanya anak jadi punya jabatan tinggi karena diawali dengan macul itu. Kan orang tua mencangkul itu kan untuk mencari rezeki, dapat rezeki untuk kepentingan anak. Maka ayat berikutnya, imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma. Kalau orang tua baik salah satu atau dua-duanya sudah mencapai usia tua, usia lanjut, mikibar, jadi pahami ya orang tua sudah tua. Fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu anak berkata kepada orang tua dengan ucapan ah. Di sini nah, sering diartikan ah. Jadi ah atau ini merupakan lambang sesuatu yang menyakitkan orang tua. Jadi kalau orang tua kok menghendaki supaya anak itu datang, kok jawabannya ah, tidak bisa, saya sedang rapat kok, dengan suara yang tidak enak. Itu orang tua mesti sakit. Apa ibu itu tidak tahu kalau saya ini orang penting?
Banyak yang membutuhkan. Sehingga yang saya pikir tidak hanya ibu saja. Itu orang tua mesti sakit hati. Kalau nanti sang ibu tidak bisa tahan, kemudian ia sampai terucap, kok semono balesane anak. Arep nemu apa? Nah, ini arep nemu apa itu? Itu mesti akan terlaksana. Jadi anak itu bagaimanapun juga mesti harus berbuat baik kepada orang. Dan harus paham, orang tua itu memang sudah tua. Semakin tua, semakin tidak mudah meladeni orang tua. Karena tenaga sudah tidak tidak memungkinkan, pikirannya masih banyak. Ning wis orangnya enggak. Karena itu semakin tua kadang orang semakin susah. Bapak ibu wong gaweane arep buka saja, memang sudah tua. Dikira aku kira oke gaweane. Padahal bapak ibunya dulu juga banyak gawean ngurusi anak. Apalagi ibu. Hampir tidak ada bapak ngomong nyambi dodolan, nyambi masak, nyambi bersih-bersih, hampir tidak ada. Sang bapak ngopong sambil nyaponi, hampir tidak ada. Saya katakan hampir tidak ada karena memang tidak ada juga. Tapi jarang. Yang banyak itu ibu. Sambil masak, sambil nyuci piring, sambil bersih-bersih, itu bisa dalam satu waktu semua terjamah. Begitulah usahanya sang ibu untuk bisa anaknya supaya selamat sampai besar. Maka hati-hati seorang anak terhadap ibu, terhadap bapak, lebih-lebih kepada ibu. Jadi kalau dihitung dibanding memang jauh lebih berat ibu. Sehingga waktu Nabi ditanya siapa yang harus saya berteni, kata Nabi, ibu. Setelah itu siapa lagi ya Nabi? Ibu. Siapa lagi ya Nabi? Ibu. Baru setelah itu bapak. Kan bapakmu itu hanya urun mencarikan nafkah. Malah kadang-kadang nafkahnya lebih banyak ibu daripada bapaknya. Nah, mengucapkan sesuatu yang menimbulkan sakit hatinya ibu saja tidak boleh. Wala tanharhuma, dan tidak boleh juga getak-getak. Apa getak-getak itu? Menghardik. Terus ibu itu yang rumah wae rasa lunga-lunga.
Istuwa lunga terus tak cencang. Malah mau dicencang juga. Nah, jadi mengecak-caknya tidak boleh menghati. Wa kullahuma qaulan karima. Dan ucapkanlah kepada orang tuamu dengan ucapan yang baik, yang karim, yang mulia, yang santun. Kalau orang tua itu keliru, bagaimana anak untuk membetulkan? Harus hati-hati. Seperti pepatah apa? Kena iwahe ora butet bayi. Di mana orang tua itu bisa berubah dari salah menjadi benar tanpa harus menyakiti hatinya. Wah, kalau begitu memang susah. Nah, itu memang susah. Karena itu hadiahnya kalau anak itu bisa berbakti kepada orang tua sehingga orang tua merasa gembira dengan anaknya itu surga. Maka hadiahnya tidak main-main, surga. Maka istilah KR lagi, surga itu tidak hanya cukup dengan uang 500 dimasukkan kotak. Masuk surga kok eceran. Yang anak ini, maka bisa saja anak banyak masuk neraka karena durhaka kepada orang tua. Maka bagaimanapun juga orang tua memang juga harus hati-hati. Anak itu ada 3 macam. Ada yang menggembirakan qurrata a'yun. Jadi melihat memandang anaknya itu senang. Karena anaknya taat. Ibadahnya baik. Akhlaknya baik. Jadi orang tua senang. Yang kedua, anak itu merupakan ujian, fitnah. Orang tua diuji dengan anaknya. Karena anaknya disuruh tidak mau. Diajak sholat tidak mau. Dijauhi orang tua tidak mau. Itu biasanya terus dikatakan mangkel. Itu ujian. Dan yang ketiga, musuh. Adapun anak itu bisa menjadi musuh orang tua. Jadi bisa menjadi penyejuk hati, bisa menjadi ujian, bisa menjadi musuh. Sampai-sampai anak membunuh orang tuanya. Ini musuh. Jadi dinas dalam Al-Quran. Ini artinya kita supaya memahami itu. Sehingga sejak awal kita mesti berhati-hati bagaimana mendidik anak. Dan anak nanti akan ketahuan apakah anak itu betul-betul ihsan atau birrul walidain itu nanti kalau sudah usia sekitar 40 tahun.
Karena umumnya, nah ini umumnya 40 tahun itu sudah madep sendiri. Mungkin sudah memiliki jabatan tinggi. Mungkin sudah jadi pengusaha. Sehingga kebutuhannya sudah bisa tercukupi oleh dirinya sendiri. Tidak butuh orang tua lagi. Nah, disinilah nanti akan ketahuan. Iki aku duit dia usaha sendiri. Nah, tidak minta orang tua. Saya punya mobil juga beli sendiri. Saya punya rumah juga biaya sendiri. Malah orang tua tidak beri apa-apa pada saya. Ini nanti kalau sudah madep anak seperti itu, akan ketahuan apakah anak itu berbakti kepada orang tua atau tidak. Kalau tidak, mungkin orang tua disepelekan. Nah, saya pernah mendengar dan membaca tidak sedikit orang tua terlantar. Padahal anaknya ada. Dan anaknya bukan anak miskin. Tapi orang tua terlantar. Bahkan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak baca di WA itu. Seorang ibu, anaknya 4, tidak ada satupun yang mau memelihara, menjaga, ngopeni. Sehingga akhirnya diambil oleh pengurus rumah lansia. Didatangi, ditanya anaknya, memang tidak ada yang mau. Kalau memang enggak, kalau kami bawa ke rumah lansia gimana? Boleh. Kalau begitu nanti buat surat pernyataan, mau tanda tangan. Terus dibilang, nanti kalau ibu ini sudah di rumah lansia, kamu tidak boleh nengok. Kalau nanti ibu ini meninggal, kamu tidak usah nengok. Biar diurus oleh pengurus. Jawabannya mau. Nah ini orang tua yang bekerja keras sekian lama, anak tidak ada yang mau ngopeni, ketepatan tidak mau. Bahkan ada katanya seorang ibu sakit mau dibawa ke rumah sakit, tidak ada yang sanggup nunggui. Wah, aku repot. Aku nggak iso nek nunggui. Nah itu. Dulu pernah saya sampaikan di rumah sakit PKO ada seorang ayah sakit, anaknya kaya-kaya. Tapi tidak ada yang bisa menunggu. Datang naik pesawat sampai rumah sakit, terus bilang sama bagian keuangan, itu nanti urusan biaya saya. Terus pamit sama bapaknya, sabar ya Pak, tinggal. Datang lagi yang jatuh, pokoknya biaya urusan saya. Sabar ya Pak, pergi. Sampai 4 orang, kebetulan 4 orang. Putri 2, putra 2. Saya nengok, karena saya di Jogja. Itu pernah simbah saya itu. Hamdan, apa mbak? Aku ki mau kepengen diwijeti anak wae ora kelakon.
Akhirnya yang nunggu siapa? Yang buruh. Yang buruh mencangkul sawahnya. Jadi beliau itu punya tenaga khusus yang ngopeni sawah. Nah, saya tanya kepada bapak itu karena sedang duduk-duduk. Nanti kalau waktu-waktu dipanggil suruh menjeti. Sudah, nanti keluar duduk. Katanya, wah Pak, jenengan saat ini kepenak nggih. Kepenak nopo? Lamun rendahan, nanti menjeti, dahan. Malah kalau nunggu awak loro kabeh. Biasanya macul, angkat-angkat, terus boten. Ternyata tidak kerasan. Padahal dikasih pekerjaan enteng itu. Jadi anak-anak yang sekian hanya bisa membiayai. Ternyata orang tua tidak cukup dikasih biaya. Kasih sayang itu tidak hanya cukup dengan uang. Nah ini anak yang tidak mau memahami. Aku seneng loh, resto loh kalau orang tua. Abang Sasi tak kirimi duit. Cuma lewat bank tapi tidak pernah melihat anaknya langsung. Cuma lewat HP. Nah inilah ibu. Maka dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abdullah bin Amr, qala ja'a rajulun ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam faqala ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Jitu ubayyi'uka 'alal hijrati." Ya Rasulullah, saya datang untuk berbaiat kepada kamu untuk mengikut hijrah. Jadi dia berbaiat mau ikut hijrah bareng sama Nabi. Wa taraktu abawayya yabkiyani. Meskipun kedua orang tuaku menangis karena mau saya tinggal. Saking mantepnya pengen hijrah bareng Nabi, orang tuanya ditinggal dan dalam keadaan menangis. Kemudian Nabi bersabda, Nabi dawuh, irji, kembalilah kamu kepada orang tuamu. Fa'adhik huma, buatlah kedua orang tuamu senyum seperti kamu lakukan pada waktu kamu meninggalkan, kemudian orang tuamu nangis. Itu satu hadis yang luar biasa. Anaknya kepengen berjuang bareng Nabi, tapi karena ditanya apakah orang tuamu masih ada, dalam hadis yang lain masih pulang kepeno wong tuamu. Kuwi wis padha karo jihad. Jadi ngopeni orang tua itu jihad, berjuang.
tiap hari harus nyuapi, harus bopong, itu jihad. Dan itu tidak mudah bagi anak. Wah, ngerti ya, biar orang lain. Jadi anak belum. Ya karena sudah terlanjur jadi anak itu, ya itu wajibannya. Maka tadi saya katakan surga. Jadi itulah ibu-ibu, bapak-bapak. Dan nanti insya Allah pada kesempatan yang lain. Ini kalau bektinya anak kepada orang tua masih hidup. Karena itu tetangga itu harus diperlakukan baik oleh kita. Karena kadang-kadang tetangga itu lebih dibutuhkan daripada anaknya. Dua anaknya pergi semua, yang dekat tetangga. Terus sakit. Siapa yang mau? Tetangga. Maka dalam ajaran kita ini Islam tetangga ini. Bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan seandainya tetangga itu pantas bisa jadi ahli waris. Anaknya terbang semua, yang nggak terbang tendangannya. Nah, ini banyak terjadi. Saya beberapa ketemu dengan orang tua ini. Bapak Ibu, yuk ke dalam kali sini kan, ambil kali ini. Ya putra-putra pun sampai mentas doyo. Tidak ada yang jadi satu. Semua pergi. Sehingga ini pengalaman-pengalaman yang saya lihat. Ada seorang ibu sakit, jalan jatuh. Bapaknya mau nolong. Bapaknya ya tua. Akhirnya mau bopong ikut jatuh. Nah, jadi dua orang jatuh semua. Maunya bapaknya mau nolong, tidak kuat karena memang sudah tua. Sehingga dua-duanya masuk rumah sakit. Nah, ini yang terjadi membawa ibu bapak. Maka saya ngajak sebaiknya mesti ada satu anak paling tidak yang harus dampingi orang tua. Jangan sampai rumah sebesar begini hanya ada ibu dan bapak. Ibu mau kemana-mana tidak bisa karena sudah sepuh. Nah, ini satu hal yang perlu menjadi perhatian kita. Maka mari kita amalkan ajaran Allah, ajaran Rasulullah untuk kebaikan kita, bahwa yang namanya dunia sehebat apapun pasti akan lebih baik akhirat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.